Setiap manusia pasti mempunyai keinginan. Berbagai macam cara dilakukan agar tercapai apa yang menjadi impiannya itu. Namun tidak sedikit orang yang melakukan berbagai cara agar keinginannya itu terkabul. Bahkan yang lebih membagongkan lagi, mereka nekat mengorbankan orang lain dari harta, darah, bahkan nyawa. Kisah yang satu ini sungguh akan membuat kita merinding mendengarnya. Dia adalah pembunuh berantai tersadis di Indonesia. Bahkan tercatat sebagai pembunuh berantai tersadis nomor 4 di dunia. Jelas ini bukan suatu prestasi, melainkan kebenaran yang harus diungkap. Agar orang-orang yang gak punya otak seperti ini gak bermunculan lagi di muka bumi. Baiklah, kalau begitu mari sama-sama kita telusuri sepak terjang sang jagal ini. Tarik nafasmu, atur degup jantungmu, dan tahan emosimu. Stay here. This is Topan Asmi Story. Di kebun tebu inilah dia menghabisi para korbannya. Dia adalah Ahmad Suraji. Dirinya mengaku sebagai seorang dukun yang bisa mengabulkan segala keinginan pasiennya. Namun itu hanyalah sebuah siasat untuk menjerat para korbannya, yang seluruhnya adalah wanita. Terlahir pada 10 Januari 1949, Ahmad Suraji merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Jogan dan Sartik. Dia terlahir dengan nama Sagimin. Sang bapa meninggal saat dia baru berumur 7 bulan. Di lingkungan tempatnya bermukim, dia lebih dikenal dengan nama Nasib Klewang. Pasalnya saat kecil Suraji pernah tercebur sumur. Sejak saat itu dia saya panggil Nasib karena berhasil selamat, ujar Sartik, sang ibu. Sementara nama Klewang didapat karena dia sering mencuri lembu dan kemana-mana lalu membawa klewang. Sejak umur 12 tahun, kata Sartik, Suraji keranjingan mempelajari ilmu perdukunan. Dia belajar dari buku-buku peninggalan mendiang bapaknya yang berprofesi sebagai dukun. Kisah dukun Ahmad Suraji heboh setelah terungkap membunuh sedikitnya 42 wanita untuk mendapatkan kesaktian. Dukun Ahmad Suraji yang kemudian dikenal dengan nama Dukun AS ini sangat fenomenal. Pada malam hari, saat tidur, Ahmad Suraji mengaku bermimpi didatangi mendiang ayahnya. Kemungkinan besar iblis yang menyamar. Ia mendapat bisikan gaib akan diwarisi sebuah ilmu yang maha sakti. Katanya ilmu ini tak terkalahkan. Sebuah kesaktian yang bisa digunakan untuk mengalahkan lawan, sekaligus menolong dan mengobati orang. Hanya syaratnya yang sangat berat. Supaya bisa menguasai ilmu kesaktian secara sempurna, Suraji harus menumbalkan 72 nyawa wanita. Salah satu prosedur wajibnya dengan menghisap air liur mereka. Suraji bimbang. Namun hasrat memiliki ilmu yang mandraguna itu begitu menggelora. Apalagi ilmu ini dianggapnya mampu menolong orang. Dalam batinnya, akhirnya muncul kesimpulan tak ada salahnya mengorbankan sejumlah nyawa untuk kebaikan yang lebih besar. Goblok! Akhirnya waktu berlalu. Pada tahun 1997, masyarakat Indonesia dibuat geger. Di sebuah ladang tebu di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, polisi menemukan 42 jasad yang sebagian besar sudah menjadi tengkorak. Semuanya berumur 13-27 tahun. Suraji ternyata seorang pria tamatan SD, pria kurus dan jangkung, sama sekali tidak ada pancaran karisma layaknya tokoh ataupun dukun terkenal. Saat berumur 27 tahun, Nasib menikahi wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Setelah menikah, Nasib berganti nama menjadi Ahmad Suraji. Harapannya nama baru itu bisa membawa berkah dan kehidupan yang lebih baik. Hingga pada suatu hari,
Sartik dikagetkan dengan keinginan anaknya untuk menikah lagi. Alasannya dia ingin anak wanita, sementara Tumini hanya bisa memberikan 4 anak laki-laki. Sartik sebenarnya setuju, namun ia syok saat mengetahui bahwa wanita yang hendak dinikahi anaknya adalah adik iparnya sendiri, alias adik kandung Tumini. Bahkan Suraji tidak hanya menikahi satu adik Tumini, namun 2 adiknya, yakni Tuminah dan Ngatiah. Semua orang tahu bahwa itu perbuatan tidak benar, keluh Kartik. Suraji tidak peduli. Ia bahkan mengajak 3 wanita bersaudara itu tinggal satu atap. Karena ibunya terus-menerus menentang, Suraji akhirnya mengusir ibu kandungnya itu dari rumah. Cerita salah satu pelanggan Suraji yang berhasil lolos. Entah akhirnya benar-benar sakti atau tidak, oleh masyarakat Suraji dianggap sebagai orang pintar atau dukun. Panggilan Datuk akhirnya disematkan kepadanya. Tidak sedikit orang yang mendatangi rumah Suraji untuk meminta pertolongan, baik berobat karena sakit, pasang susuk agar terlihat cantik, memikat suami agar tidak tergoda wanita lain, atau hal tahayul lainnya. Pada tanggal 27 April 1997, Dusun Aman Damai dilanda kehebohan seorang pemuda menemukan sosok mayat wanita tanpa busana di ladang tebu. Warga pun berbondong-bondong untuk membongkarnya. Suasana bertambah panas ketika muncul kabar seorang warga yang bernama Sri Kemala Dewi, umur 21 tahun, sudah menghilang selama 3 hari. Mereka takut mayat yang ditemukan tersebut adalah Dewi. Ternyata mayat tersebut benar-benar milik Dewi. Aparat kepolisian dari Mapolsek Sunggal bertindak cepat. Setelah diselidiki, sebelum menghilang Dewi dikabarkan sempat bertengkar dengan suaminya, Tumin. Bahkan mereka telah pisah ranjang. Orang tua Dewi akhirnya yakin bahwa Tuminlah pelaku pembunuhan tersebut. Untuk keperluan penyidikan, maka suami Dewi ditahan. Pihak kepolisian tidak mau terburu-buru nafsu menetapkan Tumin sebagai tersangka. Apalagi berdasarkan penyelidikan lanjutan, beberapa tahun sebelumnya juga pernah ditemukan mayat wanita di ladang tebu. Kasus tersebut terpaksa dihentikan karena kekurangan bukti. Hingga pada suatu kesempatan, polisi menemukan secercah bukti baru. Seorang warga kampung yang bernama Andreas pada hari menghilangnya Dewi mengaku pernah mengantarkannya ke rumah Suraji untuk berkonsultasi. Polisi menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka mendatangi rumah Suraji. Pria yang akrab dipanggil Datuk itu akhirnya mengakui Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun selepas maghrib Dewi pulang ke rumahnya sendiri. Penyelidikan terpaksa dihentikan karena tak cukup bukti. Polisi tak menyerah. Mereka mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang, terdapat 1 benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien Suraji. Atas dasar informasi tambahan itu, polisi lalu menggeledah rumah sang dukun. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita, salah satunya milik Dewi. Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji bahwa dia yang membunuh Dewi beserta 41 wanita lainnya. Jadi total korban Suraji 42 wanita dengan target 72 wanita. Polisi menetapkan hukuman mati untuk Ahmad Suraji. Sementara Tumini mendapat vonis hukuman seumur hidup. Ia dipaksa mendekam di lapas Tanjung Gusta, Medan, seumur hidupnya. Menjelang pelaksanaan hukuman, Suraji mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan. Ia minta diberi kesempatan 1 kali untuk bertemu dengan Tumini, istri tertuanya. Permintaan ini dikabulkan. Pada tanggal 10 Juli 2008, eksekusi hukuman mati dilakukan sekitar pukul 22 malam. Suraji dihadapkan di depan 12 anggota regu tembak. Demikian sepenggal kisah nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Betapa orang menjadi gelap mata ketika sudah dikuasai hawa nafsu yang berlebihan. Janganlah engkau menuruti nafsumu, dan kerjakanlah apa yang menurutmu baik. Cegahlah nafsu yang bertentangan dengan akalmu, yaitu dengan menentang keinginanmu. Cukup sekian konten kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.